Aku ingat lagi satu lagi, Gus Baha itu pernah ngasih tau gini, kenapa dia tuh ketika ngasih pengajian selalu tertawa-tawa, selalu ketawa-ketawa. Nah, kenapa? Terlihat bahagia gitu maksudnya? Karena dia bilang gini, coba kita lihat ya, ini mohon maaf ya, Ustadz ada dua mazhab, ada dua aliran. Gimana itu? Satu yang kalau lu lihat ngisi nggak pernah ketawa sama sekali, senyum aja nggak pernah. Bahkan aku pernah lihat ada satu ustadz yang membahas hadis ini, jangan remehkan kebaikan-kebaikan kecil, walaupun bertemu dengan saudara-saudara Anda dengan wajah yang berseri-seri, tapi wajahnya nggak berseri-seri ya. Berseri-seri. Artinya kaku banget kayak kanebo kering ya. Ya, betul. Ada orang kayak gini, karena dia mengambil dalil senyum itu atau ketawa itu mengeraskan hati. Tapi Gus Baha pernah ngasih tahu bahwasanya ada juga orang-orang yang ada hadis di mana kata Rasulullah ada umatnya pilihan Allah yang ketika dia itu di siang hari dia tuh senantiasa ceria wajahnya, ketawa terbahak-bahak karena dia yakin atas rahmat Allah. Dan ketika malamnya dia nangis ketika nggak ada orang. Nah artinya dia pengen menampilkan seolah-olah gini, jangan sampai orang lihat mukmin tuh susah gitu. Benar. Jadi kalau dia lihat mukmin tuh susah, mana mau orang masuk Islam kan itu kan. Nah itu menarik sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengajian ini, kita akan membahas pernyataan Felix Xiao yang mengutip nasihat Gus Baha. Seorang muslim harus menampakkan kebahagiaan karena keislamannya. Jangan sampai kita justru terlihat murung, lalu mencari kebahagiaan lewat jalan maksiat. Islam itu membawa cahaya, bukan beban. Maka tunjukkan bahwa iman membuat hidup kita lebih tenang dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kenang dari Mbah Ali Maksum itu dari murid-muridnya, dan saya menyaksikan sendiri itu seneng guyon. Karena itu menurut saya filosofi yang luar biasa. Orang sampai ingin maksiat itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang itu nganti cari kesenangan dengan maksiat karena tidak nyaman dengan taat. Sehingga kiai-kiai alim termasuk Mbah Ali Maksum, Mbah Mun, bapak saya semuanya itu seneng guyon. Supaya orang itu nyaman dengan kiai, nyaman dengan taat, sehingga nggak perlu seneng dengan yang maksiat. Tapi sekarang banyak orang membawa Islam itu dengan keras. Saya masih ingat wasiatnya bapak, hak kena ngaji guyon ae, wong bingung mikir utang katanya gitu ya, gitu. Dan Mbah Ali Maksum itu masyhur seneng guyon. Bapak saya itu pernah ngajak saya mau ke pondok, santri-santri pas guyon itu kembali, gak sido jong santri lagi guyon. Kayak nopo pak? Guyon itu barang mewah. Santriku kadang telat wesel radhi duwe. Iso guyon itu luar biasa. Makanya jangan diganggu. Meskipun resikonya keterusan guyon double kayak tadi. Jadi itu sanad itu. Jadi itu sanad yang luar biasa. Jadi sebetulnya guyon tadi ada filosofi yang luar biasa. Supaya orang itu farah bitoat atau farah bima ahallahu. Sehingga ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sehingga orang itu tidak perlu seneng lewat maksiat, hura-hura lewat maksiat. Kita cium tangannya Mbah Maksum sudah seneng, cium tangannya Mbah Ali seneng. Itu santri kalau ketemu Mbah Hamid nyium tangan, itu lebih seneng ketimbang nyium tangan artis. Karena kalau nyium tangan artis, astagfirullah kan mesti kita tersiksa. Tapi kalau nyium tangannya Mbah Hamid itu dikenang sepanjang masa. Ini yang harus kita gerakkan di zamanil akhir. Jadi orang harus terbiasa senang bitoat. Saya tuh kalau sudah belajar tafsir misalnya, karena itu sesuatu yang saya tekuni. Saya belajar tafsir tidak lazim ya, tidak pakai kitab tafsir terus, tidak, seringnya pakai fikih. Ya karena saya punya guru Mbah Maimun adalah putra Ki Zubair Al-Faqih. Saya punya guru bapak saya sendiri, punya guru-guru wali. Jadi saya ini punya jalur ulama, punya jalur wali. Sehingga kemungkinannya saya itu kalau nggak ulama ya wali atau gaduh-gaduh nggak jelas itu karena saking banyaknya itu. Dalam ilmu yang diajarkan Mbah Mun, diajarkan tentu beliau punya sanad ke Said Alawi sampai Rasulullah, atau lewat Mbah Karim, Mbah Hashim juga sampai Rasulullah. Yang jelas gak lewat duta besar karena ini mengkotek itu bahaya kalau sanad lewat apa duta besar itu. Sanadnya begini, ada riwayat yang ditulis kitab Ihya, juga ditulis kitab Khilyatil Aulia, itu memang yang menopang perilaku duta besar tadi. Inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Itu dalam kitab Khilyatul Aulia redaksinya malah inna min khiyari umati fi ma nabba'ani al mala'ul a'la. Qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi termasuk umat-umatku yang pilihan adalah itu komunitas kaum yang kalau guyu itu buan terbanter itu.
Sehingga saya khawatir duta besar tadi ngakak-ngakak gitu apa bagian dari kewaliannya ya gitu. Karena disebut khiyarul ummah, umat-umat apa? Pilihan. Meskipun kayaknya enggak juga, tapi ini cerita saja. Jadi inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Lalu saya mikir kenapa itu jadi khiyarul ummah. Bali itu masyhur seneng guyon. Mbah Mun ya masyhur seneng guyon. Bapak saya seneng guyon. Saya dulu itu iskal, ada kaji itu terkenal agak punya will itu, ya agak maksiat agak ceritanya. Ini agak katut juta besar tadi, makanya saya ngomong perempuan. Kaji itu agak ada gosip suka will. Ketika Mbah Mun ketemu bapak saya itu bilang begini, "Lho Nur, bapak saya namanya Rosalim. Apa iku ayu kok nganti kajiku senang?" "Lho ayu, Mbah." Bakasan ini tentang ayu. Saya dulu iskal kenapa Kiai bakas wong ayu gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah tahu itu, sampean harus ikrar memang tambah alim, paham itu artinya tambah alim. Akhirnya Mbah Mun cerita gini, nah aku kefikian malah jadi qadzaf. Jadi qadzaf misalnya gini, Anda terlalu Islam serius, pasti komentarnya gini, kaji kok demenan, kaji kok katut wedoan. Serius tapi akhirnya menabrak satu aturan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kamu menuduh zina jadi qadzaf, kalau kamu bilang kaji kok katut wedok jadi suudzon. Maka bahasan yang netral adalah lho ayu no kok nganti katut ya. Ayu Mbah, iya ya wajar wong ya mesti katut wong ayu gitu. Itu filosofi. Jadi di balik guyon itu ada trik untuk menghindari ke fikih atau ke ketentuan fikih yang salah. Yaitu kalau kamu kejebak ekstrim, kaji kok seneng wong ayu, kaji kok demenan, maka berarti Anda qadzaf. Qadzaf itu menuduh orang lain yang enggak jelas apa buktinya. Maka guyon ini satu-satunya cara menghindari kesalahan yang lebih fatal. Sehingga di sini dibutuhkan kemampuan seni mengelola agama supaya agama ini tetap ceria. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, Imam Syafi'i itu kalau ditanya, diberitahu orang yang nyium tangan jenengan, yang di depan jenengan itu hormat, itu di luar ngerasani jenengan, bully jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i itu tertawa-tawa, baguslah berarti saya wibawa, di depan saya buktinya tidak berani kata. Jadi enteng saja, dijawab enteng saja, baguslah berarti saya wibawa, nyatanya di depan saya tidak berani. Tapi banyak orang membenci jenengan karena fikih jenengan. Jawabnya Imam Syafi'i seneng lagi, baguslah, nah, nggak seneng saya pasti nggak pernah ngutang saya. Coba kalau kamu seneng juta besar itu pasti minta tolong, mau masuk apa saja lah. Tapi kalau benci Pak Duta besar pasti malu kan minta tolong. Untung mana kamu dibenci orang sama disenangi orang. Karena kalau dibenci orang yang benci itu pasti tidak utang kamu, tidak ngerepoti kamu, tidak senang. Jadi Imam Syafi'i itu ngadepi dunia itu enteng saja, diberitahu itu orang itu nggak suka kamu gini-gini, ya baguslah. Sehingga beliau ngendikan terkenal sekali, waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Karena orang ini pasti nggak akan ngerepoti kamu. Jadi ulama-ulama dulu ciri khasnya adalah ar-ridho anillah, melihat apa saja itu sudah ridho. Dan ridho itu ekspresi paling gampang ya ceria, seneng. Nah kemudian tadi kan saya bilang terakhir, ini yang paling terakhir saya baca trik menjaga perbedaan ini tetap kondusif. Saya neliti kitab Bali Maksum sampai khatam, termasuk kitab yang saya letakkan di kamar khusus itu diantaranya ada kitabnya Bali Maksum, Nadoman Solam Taufiknya Mbah Hamid yang karangan orang-orang Indonesia. Tentu terbanyak ya kitabnya Mbah Mun, Mbah Zubair. Bahkan saya masih punya catatan tangan tulisannya Basim Asyari karena beliau pernah nyurati buyut saya ketika khatam Sahih Muslim yang keluarga Kudus. Terus banyaklah saya punya, termasuk saya punya tulisan tangannya Kiai Fakih Mas Gumambang, gurunya Mbah Zubair. Saya memang dokumenter kitab, sehingga saya maaf sekali kalau pidato umum itu memang saya tidak keahlian saya. Karena itu harus dobos, itu tidak keahlian ulama, dobos itu tidak keahlian ulama. Ini saya baca singkat, tapi semoga ini barokah karena ini kholnya Bali Maksum. Semua mubalek tadi pakai catatannya sendiri, jadi itu ngekholi dirinya sendiri. Ini saya pakai orisinil kitabnya Bali Maksum. Jadi saya mungkin penceramah terbaik karena sesuai konteksnya itu. Nah ini enggak. Ini kholnya Bali Maksum, cerita syairnya sendiri tentang rokok lagi. Bolot lagi. Yes. Ya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ngendikane beliau tentang meminimalkan konflik. Ini saya baca di bab Al-Mithalul Awal.
Jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqah lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malid birril mayyit. Kita berkeyakinan bahwa yasinan, tahlilan itu sampai ke mayit. Itu boleh kita hadiahkan dan sampai ke mayit. Kata Bali Maksum, wa wa min masailil furu' al khilafiyah. Fala yajuzu bi sya'nihi itharatul fitan wal jidal wal ingkar. Alal qail wal amili bihi wala alal mukhalif. Ini dari awal masalah khilafiyah. Sehingga gak perlu jadi konflik yang berkelanjutan, baik kita menuntut yang melakukan itu atau menuntut yang menentang itu, karena dari awal ini masalah furu'iyah. Sing nglakoni nggih monggo, sing nentang nggih napa monggo. Selama ini kan kita yang melakukan memaksa orang lain menerima, yang menentang memaksa orang lain menghentikan. Ini tidak fair, kata Bali. Kata beliau itu gak fair. Wala yang bagi ayyaqa bainahuma ma la yang bagi wuqu'uhu bainal akhwaini muslimaini. Kata beliau, wala in kana lil mani'i mustanadun fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik. Kalau yang melarang tahlilan, melarang yasinan dikirimkan ke mayit itu punya mustanad, punya sanad, yang bagi yang membolehkan juga punya sanad. Kalau ada kiai yang kalau pidato nangis itu sanadnya banyak dan benar, tapi yang uraan kayak Pak Duta Besar juga banyak. Semuanya ada sanad. Jadi kata beliau sederhana saja, kalau al-mani'un, orang yang menolak itu punya sanad, kita yang membolehkan juga punya sanad. Tapi kata beliau dengan enteng, dengan ceria, ini masalah furu'iyah, nggak perlu jadi itsaratul fitan wal jidal wal khisam. Kata beliau nggak perlu jadi perdebatan. Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu. Coba dari awal Anda katakan yang tidak kunut itu Abu Hanifah, yang kunut itu Imam Syafi'i, maka melihat orang tidak kunut itu keren karena Al-Hanafi, pengikut mazhab Hanafi. Yang kunut juga keren karena pengikut mazhab Syafi'i. Tapi kita tidak, di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas, sehingga yang nggak kunut itu Muhammadiyah misalnya, yang kunut itu NU. Mana ada Basim Asy'ari sebagai mujaddid atau mujtahid yang mengharuskan kunut, atau Ahmad Dahlan yang melarang apa? Kunut. Wong dua beliau sama-sama pernah ngaji Syekh Khotib Minangkabau, pernah ngaji Mbah Mahfud ketika di Mekah. Jadi cobalah ilmu itu diperkuat sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Syafi'i, tidak sunat menurut mazhab Abu Hanifah. Sehingga enak sekali karena kita berdasar ilmu.